Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 2 Tawarikh 34 ayat 27 sampai dengan ayat 33. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku. Aku pun telah mendengarnya, demikianlah firman Tuhan. Maka sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang-orang Lewi, dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang masih kecil. Dengan didengar mereka ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya dan diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan, dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya, dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu. Dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan, Allah nenek moyang mereka. 2 Tawarikh 34 ayat 27 sampai dengan ayat 33. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: di depan mereka semua,
Raja berdiri dan membacakan dengan suara keras seluruh buku perjanjian yang telah ditemukan di dalam rumah Tuhan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Ditemukan Kembali Sukacita Itu, ditulis oleh Lisa M. Samra. Pada tahun 1970, seorang eksekutif perusahaan otomotif mengunjungi Denmark dan menemukan ada warga setempat yang memiliki mobil Buick Dual Cow Phaeton keluaran tahun 1939. Karena mobil itu sebenarnya tidak pernah diproduksi secara resmi. Ini merupakan penemuan langka satu-satunya mobil jenis itu di dunia. Saking senangnya dengan penemuan itu, si eksekutif membeli mobil tersebut, lalu menghabiskan banyak waktu dan dana untuk memperbaikinya. Saat ini, mobil unik tersebut masih tampil dalam koleksi kendaraan klasik terkenal di dunia. Harta karun terpendam bisa berupa banyak hal. Dan dalam kitab 2 Tawarikh kita membaca tentang penemuan harta karun yang lain. Dalam tahun ke-18 pemerintahannya sebagai Raja Yehuda, Yosia memperbaiki bait suci di Yerusalem. Dalam proses tersebut, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan, tertulis dalam kitab 2 Tawarikh 34 ayat 15. Kitab Taurat, yang berisi 5 kitab pertama dari Perjanjian Lama, sepertinya telah disembunyikan beberapa dekade sebelumnya dari tentara musuh. Seiring waktu, kitab itu pun terlupakan begitu saja. Ketika diberitahu mengenai penemuan ini, Raja Yosia menyadari pentingnya kitab tersebut. Yosia mengumpulkan seluruh bangsanya dan membacakan seluruh isi kitab Taurat sehingga mereka dapat berjanji untuk melakukan semua yang tertulis di dalamnya. Tertulis di dalam kitab 2 Tawarikh 30 sampai dengan ayat 31. Sungguh menjadi berkat luar biasa kita dapat membaca ke-66 kitab dalam Alkitab, harta yang tak ternilai harganya dan teramat penting bagi kehidupan kita hari ini. Dari ayat renungan kita yang tertulis, di depan mereka semua, Raja berdiri dan membacakan dengan suara keras seluruh buku perjanjian yang telah ditemukan di dalam rumah Tuhan. Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa kita harus mengikuti apa yang diperbuat oleh Yosia, yang melakukan perintah Tuhan seperti Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan. Kita harus juga memberitakan Injil ke seluruh dunia sama seperti yang dilakukan Yosua. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana Anda mengetahui Alkitab adalah harta yang sangat berharga? Bagaimana Anda semakin memahami nilainya yang teramat penting bagi hidup Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Setelah kematian Salomo, anaknya Rehabim menggantikannya menjadi raja. Namun, karena beberapa keputusan yang tidak bijak, ia kehilangan suku-suku utara, dan kerajaannya terbelah dua. Kerajaan utara, atau Israel, berpusat di ibu kota Samaria, sedangkan kerajaan selatan tetap beribu kota Yerusalem. Perjanjian Lama mencatat, dari antara raja-raja utara, tidak ada yang memuliakan Allah. Mereka terus-menerus memuja berhala. Di kerajaan selatan,
Ada segelintir raja baik di antara raja-raja jahat yang mencerminkan kelakuan sepupu mereka di utara. Dari antara raja-raja yang baik, Yosialah yang membawa reformasi rohani sejati. Sebagian dari reformasi yang dilakukannya adalah untuk menghapuskan ibadah palsu yang digalakkan Manasye, kakeknya, seperti digambarkan di dalam 2 Tawarikh 33 ayat 9 sebagai berikut. Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.